Oke, terima kasih Kak Mika dan salam kenal buat semua teman-teman yang ada di Zoom. Ini banyak sekali ya ini dari seluruh Indonesia ya. Tapi yang pasti saya ada di Bandung, teman-teman. Jadi siapapun nanti kalau yang ke Bandung bisa kontak-kontak, kita bisa hangout bareng di Bandung. Bandung lagi hujan tiap hari. Jadi lagi dingin banget ini di sini, nggak tahu ya kalau yang di Jogja atau yang di Surabaya atau Jakarta pasti tetap panas ya kayaknya ya. Oke, tapi kenalan dulu lah ya. Nama saya Paulina Ujaya. Saya sendiri beribadah melayani di GKI Anugerah Bandung. Tapi saat ini saya melayani sehari-harinya ya, bekerja sebagai dosen di seminari di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Saya dosen pendidikan Kristen, mengajar guru-guru sekolah minggu juga, dan sangat senang boleh diberi kesempatan nih sama Pak Hendra ya dari Bina Warga, boleh bertemu dengan para calon guru sekolah minggu ya, ini di sini ya, yang kelas ini ada 86 kalau nggak salah yang Hendra bilang ke saya, dan sangat senang. Yang pasti hari ini membahas tentang sesuatu yang kayaknya kalau misalnya teman-teman, kakak-kakak dengar, aduh belajar sejarah, aduh gitu ya, mau jadi guru sekolah minggu aja harus belajar sejarah gitu ya, kayaknya salah gitu. Nah tapi nggak salah ya, kakak sekolah minggu. Bina Warga mempersiapkan guru-guru itu bukan guru-guru sekolah minggu itu bukan cuma sekedar jago atau bisa mengajar, tetapi tahu visi misi dan juga mengapa kakak-kakak ini ada di sekolah minggu. Dan salah satunya adalah mengerti dan mengenal dulu kenapa ada pelayanan sekolah minggu. Ya, baik. Saya akan mulai dengan ini ya. Jadi nanti kakak, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ya ditanyakan melalui kolom chat aja deh. Kolom chat nanti sama Kamika mungkin bisa dilihat mana yang nanti mengingatkan saya gitu ya. Kak ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya mau tanya langsung di akhir juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa juga ya. Oke, saya izin untuk share screen. Kalau misalnya saya terlalu cepat, ya silahkan ya untuk WA kolom chat. Kak Paulin kecepatan suaranya, cepet banget gitu ngomongnya ya. Karena kadang-kadang saya sudah terbiasa dengan ngomong cepet, jadinya cepet sekali gitu ya. Ya, oke. Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu, hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih sekolah minggu dilihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Nah, saya nggak akan bahas sejarah sangat amat dalam gitu ya, panjang, lebar, karena itu kalau di kampus saya itu 2 SKS tuh ya, sejarah sejarah pendidikan Kristen, sejarah sekolah minggu itu 2 SKS. Tapi hari ini saya hanya membahas sedikit saja tentang khusus sekolah minggunya. Nah, teman-teman, kakak sekolah minggu, jadi sejarah sekolah minggu ini tuh dimulai itu di abad 18, pertengahan 18. Jadi dimulai dengan adanya revolusi industri. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kapan tuh dimulainya, apakah dari dari zaman Tuhan Yesus, sebenarnya dari perjanjian lama pun sebenarnya sudah ada ya sekolah minggu, tapi bukan bahasanya sekolah minggu, tetapi pembelajaran pendidikan anak-anak. Tapi hari ini kita mau bahas khusus tentang sekolah minggunya. Nah, teman-teman, jadi sekolah minggu sendiri itu dimulai pada saat terjadinya revolusi industri pertama. Nah, revolusi industri pertama ini terjadi pertama-tama itu di abad di abad pertengahan, di abad 18 pertengahan di benua Eropa. Nah, kenapa di benua Eropa ya? Terutama khususnya di Kepulauan Inggris. Nah, kenapa? Karena di area ini ditemukan tuh banyak sekali bahan-bahan mentah ya, seperti batu bara. Makanya revolusi industri 1.0 itu dimulai dengan adanya mesin uap. Ya, nah itu karena apa? Karena banyaknya batu bara, energi alam itu ditemukan pada saat revolusi
yang pertama ini. Lalu juga besi dan juga wall baju untuk baju, tenun baju. Nah, di samping itu Inggris juga ini juga dia banyak menjajah negara-negara, termasuk salah satunya Indonesia ya, pernah dijajah oleh Inggris. Nah, negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu menghasilkan banyak hal ya, gula, besi, kayu, rempah dan sebagainya. Nah, di zaman inilah terjadi urbanisasi, kakak, urbanisasi dari kota, dari desa ke kota. Nah, dari desa ke kota inilah akhirnya menyebabkan banyak sekali orang-orang, terutama anak-anak, dipekerjakan. Nah, disinilah muncul satu panggilan, disebutnya ada ini yang saya kasih ini ya, White Slaves of England. Jadi budak putih dari Inggris. Nah, di masa-masa inilah anak-anak juga orang-orang dari desa itu ke kota tuh jadi budak di negara-negara, di kota-kota besar di Inggris, khususnya untuk perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Nah, apa hubungannya dengan sekolah minggu? Nah, saya akan mulai dengan yang namanya pendirian sekolah minggu. Ini dimulai dari banyaknya pabrik-pabrik penggulungan wool. Pabrik-pabrik yang memintal wool menjadi benang, lalu dari benang menjadi kain. Nah, dari sinilah muncul banyak yang namanya itu, panggilan itu cotton mill kids. Anak-anak tukang tenun, anak-anak yang bekerja di pabrik tenun lah, bahasanya seperti itu. Nah, anak-anak inilah yang teman-teman yang dibayar dengan sangat amat murah untuk menjadi pekerja di pabrik-pabrik tenun ini. Nah, kalau begitu apa hubungannya ya sama sekolah minggu, hubungannya dengan ini? Jadi anak-anak ini tuh kerja dalam seminggu, itu kerja kurang lebih 12 jam sehari, 6 hari dalam seminggu. Jadi bayangkan minimal 12 jam. Nah, hari ketujuhnya, hari minggunya ngapain? Nah, hari minggunya itu mereka tuh banyak mabuk-mabukan. Bayangin ya, yang cowok-cowok nih ya, dan yang cewek-cewek tuh di jalanan, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan ada beberapa yang cewek-cewek juga ikut-ikut mabuk-mabukan. Nah, disitulah muncul satu orang yang namanya Robert Raikes. Nah, Robert Raikes inilah teman-teman yang punya satu hati gitu ya, satu keinginan, kok ini melihat anak-anak ini kok nggak karuan di jalan gitu. Lalu dialah yang pertama kali punya satu keinginan untuk membantu anak-anak ini. Nah, siapa Robert Raikes, Bapak Ibu saudara sekalian? Robert Raikes ini adalah satu orang kaya. Robert Raikes ini adalah orang kaya di satu kota yang namanya Gloucester di Inggris. Ini dia lahir tahun 1735 dan dia ini anak seorang penerbit surat kabar yang namanya Gloucester Journal. Nah, dia itu ya termasuk bangsawan lah, orang kaya di masa itu. Ini di yang sebelah kanan nih, teman-teman, kakak-kakak, itu udah rumahnya. Sampai hari ini ada. Ya, teman saya ada yang pergi ke Inggris dan dia tahu saya penggiat anak dan saya mengajar sejarah dan tahu soal Robert Raikes. Terus dia pernah foto, terus dia kirim dia bilang, do you remember this house gitu ya. Ya, jadi sampai hari ini rumahnya itu terkenal sebagai Lady Bird House disebutnya. Ya, jadi Lady Belgate House. Jadi rumahnya terkenal sekali di Gloucester karena dianggap orang yang berjasa terhadap masyarakat pada masa itu. Nah, lalu dia memulai sekolah minggu ini dengan temannya, pendeta Thomas Stock di tahun 1780. Nah, teman-teman, daripada dengar saya terus ya, mendengarkan cerita tentang siapa Robert Raikes dan apa yang dilakukan oleh pendeta Thomas, saya sedang menyiapkan satu video. Video ini saya buat tahun 2020, 2 tahun yang lalu, bersamaan banget dengan yang namanya pandemi, ya. Karena saya harus mengajar, tiba-tiba pandemi, mengajarnya lewat Zoom. Waktu itu saya juga belum kenal dengan begitu banyak
peralatan dan aplikasi untuk membuat video. Jadi ini video 2 tahun yang lalu yang saya belum kenal, yang belum ahli banget bikin video. Jadi jangan ketawain saya ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan salah fokus, jangan salfok ngelihat siapa yang di videonya, tapi fokus terhadap jalan ceritanya. Oke Bapak Ibu ya, kita sama-sama mendengarkan. Saya Robert Rakes. Minggu ini ayah saya meninggal. Saya begitu sedih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi ayah saya sudah menyerahkan The Gloucester Journal kepada saya. Saya harus bisa membuat Gloucester Journal ini lebih baik lagi. Saya akan membuat banyak cerita-cerita, berita-berita yang diberikan kepada masyarakat lebih menarik lagi. Ini adalah kopi terakhir dari The Gloucester Journal dari ayah saya tahun 1757. Saya akan membuat kopi yang baru, Gloucester yang baru untuk ayah saya. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan, saya akan membuat The Gloucester Journal bangkit kembali. Saya harus membuat banyak sekali artikel. Saya harus bekerja keras. Ada apa itu ribut-ribut di depan? Banyak sekali anak-anak di luar. Loh, ini kan hari apa ini? Ini hari Minggu. Kenapa mereka tidak ke gereja? Mengapa mereka malah main-main? Aduh, lah, mereka bawa minuman keras. Mereka bawa botol anggur itu mereka bawa bir. Aduh, ada yang berantem lagi. Aduh, ini kok anak-anak? Kenapa mereka tidak ke gereja? Mengapa mereka tidak pergi ke rumah mereka? Kemana orang tua mereka? Itu ya Ibu Sarah. Ibu Sarah! Kenapa anak-anak itu tidak bersama dengan orang tuanya? Hah? Orang tuanya meninggal? Orang tuanya meninggal, orang tuanya di penjara. Jadi, mengapa mereka? Hah? Dari Senin sampai Sabtu mereka harus bekerja 12 jam. Dari pagi hari sampai sore hari, malam hari. Dan mereka bekerja di mana? Di tempat penggilingan beras, di tempat pabrik, dan di toko-toko orang-orang kulit putih. Mereka punya panggilan apa? The White Slave? Budak putih? Maksudnya apa? Oh, mereka bekerja kepada orang-orang kulit putih. Kasihan sekali mereka ini. Jadi mereka bekerja untuk hidup. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bertindak. Aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Karena mereka tidak ke sekolah, bukan Bu Sarah. Mereka sama sekali tidak melakukan. Mereka tidak belajar. Tidak tahu apa itu Alkitab. Baiklah. Saya akan menghubungi teman saya. Terima kasih, Bu Sarah. Saya Reverend Thomas Stock, teman dari Robert Rakes. Beberapa hari yang lalu Robert Rakes datang kepada saya dan berkata untuk memulai sebuah sekolah, namanya Sekolah Minggu. Lalu saya mulai bertanya, buat apa? Saya baru tahu ternyata banyak sekali anak-anak menjadi white slaves. Mereka tidak sekolah, mereka tidak belajar, mereka tidak melakukan apapun, tapi mereka hanya bekerja 12 jam sehari. Anak-anak itu perlu sekali bimbingan ya. Lalu saya berpikir,
kenapa tidak? Mari kita buat Sunday School bersama Robert Rex. Saya akan mengajarkan mereka membaca, menulis, lalu saya akan mengajarkan firman Tuhan sepanjang hari. Tapi yang penting, saya harus menyediakan minuman dan makanan untuk mereka, karena mereka pasti kelaparan dan mereka masih anak-anak. Mereka pasti perlu manisan. Jadi saya akan menyediakan permen-permen juga untuk mereka. Baiklah. Tapi sepertinya aku punya masalah. Beberapa dari mereka sepertinya tidak mau datang ke sekolah. Karena biasanya orang-orang datang ke sekolah minggu atau ke gereja itu dengan berpakaian rapi, berpakaian bagus. Aku lihat baju mereka compang-camping, baju mereka sangat kotor. Kalau begitu, aku harus mempersiapkan kain untuk membuat baju untuk mereka. Aku akan mempersiapkan ikat rambut untuk anak-anak supaya mereka bisa tetap rapi. Dan yang pasti, mungkin aku akan meminta istriku untuk memandikan mereka. Setidaknya mereka mandi seminggu sekali. Ide yang bagus. Saya akan mengerjakan dengan baik. Robert Rex, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, ganggu ya. Jadi Bapak Ibu, itu memang video dadakan yang saya buat ya, karena harus menceritakan tentang Robert Rex, hubungan Robert Rex dan Reverend Thomas Stock. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi supaya nggak lama-lama, saya lanjut aja dengan saya ngomong lagi tentang apa sih yang mereka lakukan akhirnya. Jadi Bapak Ibu, Robert Rex ini penggagas sebenarnya. Ya, jadi yang mengerjakan lebih banyak lagi tentang sekolah minggu adalah Reverend Thomas Stocks dan teman-teman pendeta lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Robert Rex ini banyak menyuarakan ketidakadilan sosial melalui surat kabarnya. Jadi dia itu termasuk orang yang sering visitasi ke penjara, ya, ke rumah-rumah orang nggak mampu. Jadi dia itu sangat dermawan memang Robert Rex ini. Nah, dia juga sangat mengerti dan mempraktekkan apa yang dia baca di Injil Matius ini, Bapak Ibu bisa dilihat ya di screen ya. Jadi dia sangat ingin mempraktekkan bahwa apa yang Yesus katakan tentang saat aku lapar, kamu memberi aku makanan, di saat aku telanjang, kamu memberikan aku baju, di saat aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, Robert Rex ini mengerjakan apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, salah satunya adalah yaitu dengan akhirnya dia membuka membuka sekolah minggu sementara. Jadi Bapak Ibu ceritanya dia membuka pertama kali itu di rumah salah satu penjaga kebunnya, namanya Ibu Meredith. Ya. Nah, jadi dia memulai di sebuah rumah yang kecil. Nah, tapi Bapak Ibu nggak lama, karena Ibu Meredith ini tuh kesulitan menghadapi anak-anak yang buat dia nakal sekali gitu. Banyak, bahkan saya baca satu buku cerita-cerita waktu pertama kali Meredith ini tuh menerima anak-anak, rumahnya tuh berantakan, hancur, sampai akhirnya dia bilang, cukup, saya nggak mau lagi buka sekolah minggu. Nah, akhirnya singkat cerita, Robert Rex mengenal satu orang lagi yang namanya Tritley. Ya, Ibu Tritley inilah yang melanjutkan visi misinya dia untuk membuka sekolah minggu. Nah, berhasil nih kalau sama si Ibu Critchley ini berhasil, Bapak Ibu. Karena Ibu Critchley ini punya pemahaman mengajar dengan baik, dan Robert Rex juga sangat tegas terhadap anak-anak. Jadi kalau yang nakal, yang nggak mau dengar, suka dipukul pantatnya sama Robert Rex. Ceritanya seperti itu, singkat cerita. Nah, Bapak Ibu, sekolah minggu ini rutin dibuka dari jam 10 sampai jam 12, lalu jam 1 sampai jam 5 sore. Kegiatannya apa Bapak Ibu? Belajar, membaca, menulis, dan berhitung.
Jadi sekolah minggu pada awalnya bukan belajar tentang cerita Alkitab semuanya, tidak. Jadi belajar menulis, membaca, dan berhitung. Lalu setelah itu sore harinya diadakanlah kelas pemahaman Alkitab. Tapi hanya sedikit, hanya sebentar, dan mulailah Ibu Cratchley dan Bapak dan nanti Thomas Stock juga membuat buku-buku untuk belajar anak-anak Alkitab yang sederhana. Jadi kalau nggak salah namanya Sahabat Anak. Ya, buku Sahabat Anak itu dimulainya di Gloucester. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Thomas Stock ini sebenarnya orang yang pada awalnya lebih terkenal daripada Robert Raikes. Karena Thomas Stock inilah yang menyebarkan konsep tentang sekolah minggu ini. Sedangkan Robert Raikes dia memilih mundur di belakang dan dia hanya mencari donor, sponsorship, uang untuk mendukung kegerakan ini, dan dia juga menulis banyak artikel-artikel tentang sekolah minggu untuk anak di korannya. Nah, tapi ternyata akhirnya ketahuan lah ya bahwa sebenarnya Robert Raikes lah yang punya acara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya para teolog besar nih ya, kayak Calvin, Luther, dia itu udah banyak sekali sih membahas tentang pelayanan anak, ya, pendidikan anak, tetapi hanya sebatas teori. Dan barulah bermunculan para pemikir-pemikir Kristen lain, dan salah satunya adalah Robert Raikes, untuk mulai aplikasi atau prakteknya lah, bahasanya seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, gerakan si sekolah minggu Raikes ini enggak semudah yang kita pikirkan ya, langsung akhirnya berhasil besar, enggak Bapak Ibu. Ya, jadi Robert Raikes ini kesian banget, dia udah berusaha untuk membantu anak-anak, tapi Bapak Ibu tahu dia dihujat oleh pemerintah dan gereja. Bayangkan, yang menghujat dan yang menjelek-jelekan nama Raikes itu bukannya orang yang tidak beragama, tapi gereja. Kenapa? Ini sangat menarik Bapak Ibu. Dituliskan bahwa orang-orang di gereja termasuk para pastor, pendeta-pendeta menganggap Raikes itu melanggar hari Sabat karena dia melakukan aktivitas kegiatan di hari Minggu. Aneh banget ya, Bapak Ibu ya. Tetapi dia tetap bertahan, dia tetap mengerjakan sampai akhirnya dia dikenal sebagai orang pendiri Sunday School. Ini Bapak Ibu sampai hari ini Tugu ini masih ada di Gloucester. Dan dituliskan di sini bahwa Tugu ini dipersembahkan untuk sumbangsinya Robert Raikes, founder of Sunday School Movement, kegerakan sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu, jadi sekali lagi bahwa yang namanya sekolah minggu awal-awalnya didirikan itu tidak di bawah gereja. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kakak bahwa sekolah minggu ini bukan sekolah minggu yang kita kenal hari ini, belajar Alkitab gitu, enggak. Jadi sekolah minggu di awal-awal itu adalah belajar membaca, menulis, berhitung. Dan termasuk dalamnya adalah moral etika. Ya, jadi ini adalah kegerakan, jadi bukannya organisasi, bukan, tapi movement, kegerakan, dan orang-orang awam seperti Robert Raikes. Tetapi Robert Raikes meminta bantuan pendeta-pendeta untuk membantu dia untuk kegerakannya lebih besar lagi. Nah, salah satunya meminta para pendeta dan orang-orang di gereja-gereja untuk mengajarkan firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama, sekolah minggu ini adalah gerakan kaum awam, lalu berada di luar struktur formal gereja. Jadi sekolah minggu itu dulunya nggak ada di gereja. Ya, jadi di luar gereja. Dan orang-orang di dalamnya, orang-orang yang melayani di sekolah minggu ini menitik beratkannya pada pelayanan pendidikan. Ya, pendidikan tadi ya, belajar, menulis, calistung, moral, etika. Hanya itu konsep awalnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah tetapi gerakan sekolah minggu ini ternyata membantu banyak orang-orang bertumbuh. Banyak sekali orang-orang yang terberkati, banyak orang tua yang merasa kok anaknya berubah karena sekolah minggu ini. Kok anak saya jadi lebih baik karena sekolah minggu ini. Jadi Bapak Ibu 28 tahun setelah kegerakan sekolah minggu ini mula-mula, akhirnya ada kurang lebih 4 juta anak yang diberkati dan ikut di dalam kegerakan sekolah minggu ini. Nah, sekolah minggu ini pun mulai bermigrasi, ya, Bapak Ibu sekalian,
Jadi dari Inggris, dari kepulauan Inggris nih akhirnya bermigrasi ke kota-kota lain di Eropa, seperti Jerman, Belanda, ya. Jadi dua kota besar itu, Jerman dan Belanda, itu menjadi tempat perkembangan sekolah minggu yang besar juga karena dekat dengan kepulauan Inggris. Nah, lalu dari Inggris, dari Jerman, Belanda ini nyebrang juga ke Amerika, Bapak Ibu. Nah, di Amerika ini jadi orang-orang di Inggris itu banyak yang bermigrasi. Nggak cuma di Inggris, dari Eropa. Karena adanya revolusi Prancis, karena adanya kelaparan di Eropa, akhirnya mereka pindahlah ke Amerika. Nah, mereka membawa konsep sekolah minggu ini ke Amerika. Dimulailah di di satu kota yang namanya Philadelphia. Nah, di sini ada ini waktu saya baca-baca lagi, banyak sekali orang yang menulis, ada Benjamin Rush, ada Pete Carey, ada William White, ada juga yang lain. Tapi kurang lebih mereka-mereka inilah yang pertama kali membangun namanya sekolah minggu. Tapi Bapak Ibu, teman-teman sekolah minggu ada perbedaan. Kalau misalnya sekolah minggu di Inggris itu didirikan karena revolusi industri, karena kemiskinan, karena anak-anak yang tidak ada kegiatan di hari Minggu, anak-anak yang miskin, anak-anak yang terlantar. Kalau di Amerika, sekolah minggu didirikan untuk mereka-mereka yang tinggal di pedesaan. Jadi begini Bapak Ibu, orang-orang Kristen di Inggris, di Eropa itu pindah tuh kan. Nah, mereka membawa konsep gereja dan sebagainya, dan rata-rata mereka memulai kehidupan mereka di pedesaan. Nah, jadilah muncullah Sunday School juga di pedesaan. Sekolah minggunya di pedesaan. Nah, jadi anak-anak itu mereka nggak hanya orang miskin, dia semua pokoknya yang ada secara sosial, dari golongan sosial apapun ditampung di sekolah minggu. Jadi sekolah dikatakan, di beberapa buku dikatakan bahwa sekolah minggu di Amerika itu berhasil mengangkat demokrasi di Amerika, karena semua orang boleh masuk ke sekolah minggu. Mau dia miskin, mau dia kaya, golongan menengah, semuanya bisa masuk ke sekolah minggu. Dan kalau nanti Bapak Ibu belajar senang sejarah, sekolah minggu ini juga menjadi dasar mula berdirinya sekolah negeri di Amerika. Jadi kayak primary school, sekolah-sekolah SD, TK, SD itu dimulai dari Sunday School sebenarnya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya bermuncullah kegerakan-kegerakan yang sangat masif sekolah minggu ini di Amerika, sampai bikin sidang raya sekolah minggu internasional di tahun 1875 di Amerika. Kalau Bapak Ibu kakak-kakak pernah dengar satu tokoh namanya D.L. Moody. Nah, dia adalah salah satu penggagas juga Sunday School Movement di Amerika. Oke, nah tapi ada yang menarik, perkembangan sekolah minggu di Amerika ini, karena di tengah perkembangannya yang masif ini juga, Bapak Ibu, ada kelemahan. Of course ya, pasti selalu ada kelemahan. Nah, kelemahan salah satunya adalah ketidakseimbangan antara perkembangannya yang masif terhadap guru-guru sekolah minggunya. Ya, jadi guru-guru karena perkembangannya masif, pendeta-pendeta nggak cukup tenaga untuk mengajar semua. Jadi diambillah orang-orang volunteer gitu ya, yang bisa relawan untuk mengajar sekolah minggu. Nah, akhirnya relawan-relawan itu tuh nggak dibekali dengan baik. Jadi anak-anak itu hanya diajar tentang Alkitab tok, ya, tentang pengetahuannya doang gitu ya, tentang sejarahnya aja gitu. Teori kognitif bahkan cuman hafalan saja. Nah, disitulah akhirnya terjadi satu gap, salah satu permasalahan terbesar waktu anak-anak di Amerika. Yaitu apa, teman-teman? Jadi anak-anak itu banyak sekali ke sekolah minggu hanya untuk mendapatkan hadiah. Ya, ini ceritanya menarik. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman yang pernah mendengar atau nonton bahkan buku The Adventure of Tom Sawyer. Ini ada bukunya juga, ada komiknya, ada videonya, ada kartunnya. Ini dibuat oleh seorang Kristen namanya Mark Twain.
bisa di googling, bisa juga di YouTube dicek lucu-lucu ceritanya tentang kehidupan anak-anak Amerika di masa-masa mereka membangun kehidupan mereka di Amerika. Anak-anak dari benua Eropa maksudnya yang pindah ke Amerika. Nah, ada yang menarik ini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi ada tokoh namanya Tom. Ya, Tom Sawyer ini kurang lebih umurnya 12-13 tahun. Dia itu datang ke sekolah minggu itu hanya karena dia takut sama mama tirinya, sama mama angkatnya. Jadi terpaksalah dia ke gereja. Nah, jadi gambaran sekolah minggu masa itu adalah kelasnya sangat ribut, anak-anaknya cepat gelisah gitu ya, dan nakal-nakal, ceritanya gitu ya, nakal-nakal alias aktif lah ya anak-anaknya. Nah, mereka hanya disuruh menghafal, sekalipun banyak dari mereka yang belum bisa baca, jadi dipaksa menghafal. Sebenarnya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini tuh adalah curhatan dari si Mark Twain. Mark Twain ini juga pernah mengalami dipaksa untuk menghafal ayat-ayat Alkitab padahal dia nggak suka sama sekali. Oke, story goes ya, ceritanya berlanjut. Si Tom ini akhirnya dia ini dia terdorong untuk menghafal ayat-ayat Alkitab supaya dia mendapatkan hadiah. Bukan soal hadiahnya, tapi permasalahannya begini, kalau misalnya ada yang bisa menghafal ayat Alkitab, akan dikasih upah karcis yang berwarna biru. Jadi setiap menghafal 2 ayat dapat karcis biru. Kalau bisa menghafal 20 ayat, karcis birunya diganti karcis merah. Dan seterusnya sampai akhirnya 10 karcis merah itu bisa ditukar dengan karcis kuning. Kalau misalnya sudah dapat 10 karcis kuning, AKA alias bisa menghafal 20.000 ayat. Anak seminari aja nggak hafal 20.000 ayat ya. Tapi dikatakan di ceritanya kalau bisa hafal 20.000 ayat, anak itu akan mendapatkan sebuah Alkitab. Menarik ya? Nah, si Tom ini pengen dapat hadiah dan naik ke podium. Jadi bukan soal hadiah Alkitabnya, enggak, dia nggak tertarik. Tapi dia pengen sombong, pengen dipuji sama orang-orang, ceritanya begitu. Nah, inilah yang terjadi kalau dia bisa bahasa Inggris ya. Ceritanya di komiknya, si Tom ini nggak mau hafal ayat, tapi yang dia mau adalah di podiumnya kan. Akhirnya dia jual beli, jual beli tiket ceritanya. Cerita dia berhasil mendapatkan karcis kuning dan dia berhasil mendapatkan Alkitab, bukan? Tetapi ini yang lucu, Bapak Ibu teman-teman. Waktu dia naik ke panggung, lalu ada satu pendeta dan juga hakim ceritanya, dia tanya, wah, ini anak yang sangat baik, bisa menghafal 20.000 ayat, luar biasa. Kalau gitu kamu pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Waduh, Tom udah mulai deg-degan ya. Tanyalah Tom, kalau begitu saya mau tanya, sebutkan 2 orang pertama di Alkitab yang dipanggil menjadi murid Kristus. Kira-kira Tom bisa jawab ya? Pasti enggak ya. Akhirnya Tom jawab dengan lantang, dia bilang adalah Daud dan Goliat. Dan akhirnya singkat cerita kalau nonton filmnya, akhirnya dia dipukul dengan pecut gitu ya karena dia berbohong. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa aja ya menyalahkan Tom. Wah, ini anak nih ya, nggak jujur nih ya, ini anak nakal nih ya, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya yang salah bukan hanya Tom, tetapi sistem gerejanya. Tetapi mungkin guru-gurunya, ya kan? Praktek memberi hadiah untuk hanya sekedar menghafalkan ayat itu nggak bisa jadi tolak ukur seorang anak bertumbuh secara rohani. Betul? Amin ya Bapak Ibu, teman-teman kakak sekolah minggu semuanya. Ya, lagi pula ya, pemimpin masih aja ya, saya pikir sampai sekarang juga ya masih aja ada yang berpikir bahwa kalau pintar menghafal ayat sama dengan kelakuan baik. Kalau dia pintar menghafal ayat, berarti ada perkembangan iman. Kalau dia jago hafal ayat, berarti spiritualitasnya berkembang dengan baik. Kalau ada yang anak-anak jago menghafal ayat, sekolah minggunya berhasil. Waduh, ya.
Maaf kata sekali, itu sangat amat kuno. Itu abad ke-18 tuh konsepnya. Sedangkan kita udah ada di abad 21. Ya, kalau misalnya ada gereja masih seperti itu, ingat cerita Tom Sawyer ini. Ya, ingat ceritanya Mark Twain ini. Jadi memang pada kenyataannya memang pada saat itu gereja sekolah minggu itu udah berkembang dan berubah sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris, terutama di Amerika ini ya. Jadi lebih ke arah rutinitas dan permasalahannya para relawannya tidak diperlengkapi konsep pendidikan yang benar, cara mendidik yang baik, dan juga pendalaman firman Tuhan yang jelas. Jadi akhirnya terjadilah seperti ini ya. Kemungkinan besar guru-guru di zaman itu, di abad ke-18 itu hanya menjadi guru-guru sekolah minggu yang jago berkhotbah, ya cenderung khotbah aja, tapi nggak menghidupi firman Tuhannya. Jadi nggak tahu tuh visi misi mengajar mereka untuk apa. Jadi hanya mengajar tok dan membuat anak-anak jago menghafal. Nah, itu perkembangan yang terjadi di Amerika sampai tahun kurang lebih 1860-1870. Nah, sampai akhirnya nanti saya nggak akan bahas lebih dalam nih tentang perkembangan sekolah minggu di Amerika, tetapi banyak sekali perubahan-perubahan dari kebanyakan adalah ibu-ibu pendetanya. Ya, jadi di sini juga terjadi satu culture, satu budaya di mana bapak-bapak pendetanya sibuk membangun gereja baru. Nah, ibu-ibu pendetanya ngurusin sekolah minggu. Saya pikir culture ini mirip ya terjadi sekarang juga di Indonesia ya, banyak ibu-ibu gembalanya juga banyak bergabung atau membantu sekolah minggunya. Nah, di Amerika terjadi juga seperti itu. Nah, tapi sekali lagi sekolah minggu di Amerika, bahkan sampai hari ini juga banyak kelemahan. Tetapi kalau dilihat dari abad yang ke-18 itu, kelemahannya apa? Di masa itu, pemimpin sekolah minggunya menutup mata terhadap ketidakadilan sosial. Karena apa? Sistemnya pemimpin sekolah minggunya hanya memikirkan anak-anak jago menghafal. Anak-anak hafal semua cerita Alkitab. Cuman mentok di situ. Tetapi tidak melibatkan hati, perasaan gitu ya, tidak melibatkan kedekatan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, itu sangat jarang. Itu kelemahannya di abad 18 ya, teman-teman. Bapak-bapak, lalu Bapak Ibu, lalu mereka juga melalaikan kebutuhan pendidikan agama Kristen di kota besar karena mereka fokusnya di desa. Itu abad 18. Tetapi mulai abad 19 terjadilah banyak kebangunan rohani di kota. Akhirnya itu membawa juga sekolah minggu masuk ke kota. Lalu yang ketiga, sekolah minggu awal-awal di Amerika itu banyak sekali mengutamakan teologi keselamatan pribadi. Pokoknya kamu kalau kamu percaya Tuhan, kamu masuk surga. Kalau enggak masuk neraka. Jadi banyaknya itu ditakut-takuti terus seperti itu. Jadi tidak ada pengalaman pribadinya, tidak ada perubahan spiritualitasnya. Sedangkan kalau yang Robert Rakes, dia ingin anak-anak berubah. Dia ingin anak-anak punya paradigma. Mungkin bahasanya yang sekarang itu kalau bahasa TikTok tuh punya POV-nya, point of view-nya berubah. Tetapi waktu pindah ke Amerika, berubah lagi konsepnya. Ya. Nah, kenapa saya ambil contoh dua ini dari Amerika dan dari Inggris? Kalau dari Inggris tuh memang sejarah awalnya sekali dibentuknya sekolah minggu. Lalu kenapa saya ambil contoh sejarah di Amerika? Karena sekarang kita banyak sekali pakai buku-buku sekolah minggu, pakai buku-buku sumber ya buku-buku Kristen dan sebagainya itu dari Amerika. Nah, makanya saya mau kita semuanya melihat dari dua sisi yang berbeda karena Amerika pun sebenarnya core-nya, dasarnya intinya dari Inggris, dari Robert Rakes. Baik, saya berharap kita bisa menangkap dua sejarah besar ini. Kalau gitu bagaimana dengan di Indonesia dong, Kak Pauline? Nah, kalau tadi dari Inggris pindah ke dari Eropa pindah ke Amerika, nah sekarang Indonesia itu mendapatkan konsep tentang yang namanya sekolah minggu itu dari Belanda. Dari Belanda karena kita dijajah ratusan tahun oleh bangsa Belanda. Nah, jadi kalau di Belanda sendiri, jadi dari Inggris nih, Bapak Ibu, teman-teman kakak sekolah minggu dari Inggris menyebarkan, tadi saya bilang menyebar ke Jerman, menyebar ke Belanda.
Nah, di Belanda konsep tentang sekolah minggunya berbeda dengan Inggris. Kalau Inggris kan tentang anak-anak miskin gitu ya, lalu ingin ada perubahan hidup mereka. Nah, kalau sekolah minggu di Belanda itu dimulai karena adanya kebangunan rohani. Jadi waktu di Belanda itu kekristenan masuk, wah on fire tuh orang-orang. On fire sekali orang-orang mendapatkan cerita tentang Yesus sebagai juru selamat, ada perubahan terjadi saat kamu percaya Tuhan. Nah, dari kegerakan kebangunan ini, sekelompok orang berpikir kalau misalnya orang dewasa aja mau berubah, anak-anaknya harus dirubah, remajanya harus dirubah. Nah, mulailah digagas oleh pertama kali ini ada namanya Dr. Abraham Cappadose ya dari Swiss. Dia mulailah di kota Gravenhage gitu ya, atau sekarang namanya Den Haag. Dimulailah sekolah minggu. Nah, saya nggak akan bahas tentang perkembangan sekolah minggu di Belanda, tetapi kita tahu bahwa akhirnya Belanda ini banyak menjajah negara-negara di Asia khususnya, termasuk Indonesia. Nah, disitulah dia banyak mengirimkan zending atau pekerja-pekerja misi, organisasi-organisasi masuklah ke Indonesia. Nah, disinilah mulailah sekolah minggu di Indonesia. Nah, jadi kalau ditanya Indonesia itu sebenarnya sekolah minggunya terapannya dari Amerika kah? Enggak. Dari Belanda. Sebenarnya dari karena dari Eropa. Nah, tadi sudah bilang bahwa konsep sekolah minggu ini dibawa oleh para zending dari Belanda. Lalu karena zending masuknya lewat gereja, akhirnya sekolah minggu pun berada di bawah gereja. Nah, disinilah konsep itu mulai, ya bahwa sekolah minggu adanya di gereja. Sekolah minggu belajar Alkitab. Walaupun waktu itu konsepnya tetap sama. Sambil belajar Alkitab, sambil diajarkan menulis, sambil diajarkan membaca. Tetapi bahannya adalah bahan yang udah bukan lagi bahan babi bu cacicu menulis itu, tapi bahan sekolah minggu langsung. Tapi balik lagi sama, di Indonesia juga sekolah minggu ini juga menjadi cikal bakal sekolah negeri, ya orang-orang yang menjadi pendiri sekolah adalah orang-orang yang sebenarnya bersekolah di sekolah Belanda. Nah, salah satunya sekolah-sekolah yang dibangun oleh para zending sebenarnya, yang sebenarnya adalah sekolah Kristen. Tapi saya nggak akan bahas tentang sekolah negeri atau sekolah non gerejanya, tapi saya mau bahas tentang sekolah minggunya. Nah, sekolah minggu ini akhirnya masuk ke dalam sinode-sinode. Kalau kita tahu, zending juga pertama kali masuk, akhirnya membentuk gereja-gereja, juga salah satunya yang kita kenal dengan GKI. Ya, gereja kita ini adalah gereja yang dibangun pertama kali oleh para zending. Nah, masuklah akhirnya sekolah minggu itu di bawah gereja dan diatur oleh sinode-sinode. Ada sinode baptis, sinode metodis, sinode GKI seperti kita saat ini gitu ya. Bahkan kalau di baptis sekolah minggu itu ada sekolah minggu dewasa, sekolah minggu anak. Jadi setiap sinode punya konsepnya sendiri. Yang menarik, teman-teman kakak sekolah minggu, materi pembelajaran sekolah minggu ini langsung dibawa dari Belanda. Jadi langsung ditranslate, diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia tanpa ada kontekstualisasi. Makanya anak-anak di zaman-zaman itu kurang lebih tahun 1900-an sangat konsep itu kebaratan. Ya. Yesusnya juga Yesus yang sangat barat konsepnya, karena tidak ada kontekstualisasi dan relevansi. Terjemahkan dan diajarkan langsung letterlek gitu ya, bahasa Sundanya gitu ya, letterlek langsung ke anak-anak. Nah, lalu akhirnya sekolah minggu ini disahkan oleh PGI tahun 1953. Masih baru sebenarnya. Betul ya teman-teman ya? Kalau misalnya kita belajar detail lagi tentang sejarah, teologi anak itu tuh baru bermunculan tahun 70-80-an. Jadi sebenarnya pelayanan anak, sekolah minggu, itu memang udah lama dari tahun 18-an, tapi masuk ke Indonesia, bahkan diakui, diadaptasi, itu baru tahun 50-an. Jadi masih cukup muda sebenarnya sekolah minggu ini. Ya. Nah, teman-teman,
sudah hampir sejam saya membahas tentang sekolah minggu ini, saya mau stop dulu ya supaya nggak panas ya otaknya ya dan nggak dengar saya terus dari tadi. Kita mau main games dulu. Saya mau ngecek sejauh mana teman-teman kakak sekolah minggu mendengar dan aktif mencatat ya, dari apa yang sudah saya sampaikan. Nanti nggak apa-apa, bahan ini akan saya bagikan, kalau saya akan titip ke Pak Hendra untuk bisa dibagikan untuk teman-teman yang memang memerlukan. Saya akan stop dulu teman-teman kakak sekolah minggu, ya. Walaupun saya tahu teman-teman ini pada off kamera, tapi saya tahu teman-teman tetap aktif mendengarkan saya, ya. Kita mau main Kahoot, ya. Dan ada hadiah ya untuk 3 pemenang. Saya akan kirim dimanapun kakak berada, saya akan kirim hadiahnya, hadiah kecil dari saya. Tapi saya mau ngecek nih ya, selama 1 jam saya ngomong, teman-teman kakak ngedengerin nggak gitu ya. Jadi kita mau main Kahoot. Ini kalau yang banyak kan ya kayak GKI Banjar, satu pakai satu handphone boleh lah ya gitu ya. Nanti hadiahnya saya kasih agak banyak, saya kirim lah ya ke GKI Banjar ya. Oke, ya jadi kita akan main Kahoot. Mungkin ada banyak juga yang udah kenal, tapi ada juga yang belum. Jadi teman-teman bisa masuk ke kahoot.it. Saya tulis ya di ini ya di chat. Masuk ke kahoot.it. Lalu nanti dia akan minta password, dia akan minta passcode. Sebentar ya, saya akan bagi dulu passcode-nya. Oke. Buat yang teman-teman kakak-kakak yang sudah terbiasa main games Kahoot, bisa langsung masuk ya. Ini lagi loading game pin-nya dulu. Tinggal masuk ke sini, kakak ke kahoot.it, www.kahoot.it, lalu masukkan game pin-nya. Ya, ini. Oke. Lama ini masukin pin-nya. Apa-apa ya, sekalian take a break. Kalau misalnya ada kakak-kakak yang mau ke WC, kakak yang mau minum, silahkan. Ini masih loading pin-nya. Ini kalau lagi hujan ya, ini kadang-kadang internet suka menghilang begitu saja. Sebentar ya, kakak-kakak. Iya, oke. Silahkan. Kakak-kakak yang sudah bisa masuk ke kahoot.it, silakan untuk memasukkan game pin-nya 5205188. 5205188. Oke, hai Kak Ineke. Ini suara musiknya dari kemarin selalu menghilang. Hai Kak Ripka, Kak Uli, Kak Zelda, Kak Siska, Kak Susi, Kak Desi, Kak Mika. Oke, walaupun nggak ada lagu nggak apa-apa ya. Oke, Kak Nelly, Kak Vina, Kak Kristanti, Kak Pipi, waduh, Kak Juli, Kak Merti, udah banyak ya. Oke, sudah 22 orang, silahkan. Kak Ripka, Kak Didi, siapa? Kak Olivia. Oke, kita akan tunggu sampai kurang lebih 50 ya. Kurang lebih setengah dari yang hadir, ini ada 60 ya. Kurang lebih 40-an. Kak Luis, halo. Kurang lebih 30-40 kita akan langsung mulai ya. Kak Lendora, Kak Esther, Kak Devina, halo. Kak Mar, ya. Kita menunggu teman-teman yang lain juga untuk bisa masuk. Oke, Kak Ita, halo. Kak Margarita, Kak Alex, welcome to Kahoot. Saya mau ngecek ya, mau tes, kan biasanya suka ada. Iya, Kak Lina, kenapa? Perlu bantuan? Kak Regina, Kak Susan, halo, Kak Feby, Kak Ima, Kak Reni, Kak Estri. Oke, Kak Estri, oke. Saya tunggu 2-3 orang lagi, udah gitu kita akan lanjut ya, kita akan masuk. Sekali lagi buat kakak yang belum masuk, silakan masuk ke www.kahoot.it, langsung masukkan game pin-nya 5205188. Halo Kak Ningsi, Kak Agnes, Kak Raul, Kak Liani, Kak Arnold,
Saya namanya apa? Arnoldina Petty. Kak Grace. Oke, karena sudah 43, kita akan mulai ya. Oke, kita akan mulai. Alright, let's start. Alright. History on the school. Mari kita mulai. Yang pertama, benar atau salah? Sekolah minggu pertama didirikan pada tahun 1780. Benar atau salah? Silahkan. Kalau benar biru, merah salah. Tadi saya sempat menyinggung, tapi sedikit sekali. Ya, semoga ada yang bisa menjawab dengan benar. Oke, dan jawabannya adalah betul. 27 orang berkata betul. Good. Mari kita lihat siapa pemenangnya so far sejauh ini. Dari GKI Perniagaan. Good, Kak Erik. Tapi yang lain masih ada 9 soal yang lain ya. Don't worry. Let's continue. Benar atau salah? Robert Raikes adalah seorang jurnalis dari Gloucester. Benar atau salah? Kalau benar biru, salah warna merah. Silakan, 16 menjawab. Siapa lagi yang menjawab? 31 orang menjawab. Good, sudah hampir semua menjawab. Dan jawabannya adalah benar. Ya, seorang wartawan, jurnalis, dan dia juga yang punya Gloucester Journal. Good, mari kita lihat apakah masih Kak Erik di atas. Waduh, maaf Kak Erik, disalip nih ya sama Kak Kristanti. Oke, good. Masih ada 8 soal yang lain. Quiz, kalau ini quiz. Negara-negara di bawah ini menjadi negara yang pertama-tama menyambut ide sekolah minggu, kecuali merah Inggris, kuning Scotland, biru Irlandia, atau hijau Belanda. Pertama kali langsung oke. Gitu ya. Yang pasti dekat-dekat sama Inggris, itu clue-nya ya. Yang dekat-dekat dengan Inggris, itu clue-nya. Oke. Jawabannya adalah Belanda. Belanda itu setelah Irlandia, setelah Skotlandia, baru Inggris. Ya, jadi Belanda. Ini pengetahuan baru, itu saya belum bahas tentang ini. Mari kita lihat siapa yang benar. Yang benar apakah masih Kak Kristanti? Oh, ternyata dari salib sama Kak Ineke ya. Kak Ineke. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini banyak yang coret-coret, nggak apa lah ya, nggak kelihatan di sini. Thomas Stock disebut sebagai Bapak Sekolah Minggu. Benar atau salah? Yang disebut sebagai Bapak Sekolah Minggu Thomas Stock atau Robert Raikes? Itu clue-nya. Saya masih bagus ya kasih clue ya supaya benar nih ya jawabannya. Oke, dan jawabannya adalah salah. Ya, bukan dong, yang menjadi Bapak Sekolah Minggu adalah Robert Raikes ya. Oke, saya next dulu. Siapa yang menjawab benar tadi? Oke, scoreboardnya kok stop ya? Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Kamika masih bisa mendengar suara saya? Masih, bisa Bu, bisa. Bisa. Oh bisa, pasti. Oke, kayaknya nih jaringannya ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya, kakak-kakak semuanya. Di bawah ini adalah negara yang akhirnya mendirikan sekolah minggu setelah Inggris, kecuali merah Jerman, kuning Belanda, biru Cina, atau hijau Amerika. Oke, silakan. Sudah 39 yang menjawab, dan yang benar jawabannya adalah Cina. Betul. 29 orang ya bilang Cina. Bukan, China tuh sampai sekarang juga masih susah tuh ya masuk sekolah minggu. Oke, kita lihat. Wah, Kak Ineke masih di atas, selalu disambut nih dengan Kak Zelda dan Kak Kristanti. Oke, kita lanjut ya. Ke-6 sekarang. Pertanyaan ke-6. Pada awalnya, sekolah minggu sudah menjadi bagian dari kegiatan gereja. Jadi dari awal, sekolah minggu itu sudah ada di bawah gereja. Benar atau salah? Sekolah minggu dari awal gitu udah jadi bagian dari gereja? Coba menurut kakak bagaimana? Salah, betul. Karena sekolah minggu didirikan oleh orang awam ya, tidak ada di dalam gereja. Good, 35 menjawab benar. Mari kita lihat apakah masih Kak Ineke. Waduh, Kak Ineke sama Kak Zelda masih the top ya.
Oke, Kak Regina menjulang ke atas ini. Mari kita lihat, masih ada 3 pertanyaan lagi. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh perkembangan pendidikan Kristen di anak-anak. Kecuali, saya belum bahas ini. Tapi semoga ada yang tahu ya. Apakah Albert Einstein merah, Frederick Froebel kuning, Horace Bushnell biru, atau Robert Reich? Silakan. Kalau ini ya dikira-kira aja lah ya. Apakah ada yang bukan? Ya, betul. Bukan Albert Einstein ya. Untung saya kasihnya aneh ya yang satu ini. Oke. Oh, ternyata ini Kak Ineke kurang cepet ya. Sekarang Kak Zelda yang paling atas. Mantul. Kak Zelda, Kak Regina, dan Kak Susan. Oke, 3 pertanyaan lagi karena nomor 8. Nah ini, sekolah minggu di Amerika pada awalnya hanya untuk anak-anak di pedesaan saja. Benar atau salah? Kalau benar biru, kalau salah merah. Jadi sekolah minggu di Amerika awalnya memang cuma buat di pedesaan, Kak Pauline. Benar atau salah nih? Oke, kita lihat jawabannya. Betul. Saya baca ini pada mendengar ya saya ngomong ya. Betul. Jadi di Amerika itu hanya di pedesaan saja. Baru setelah abad ke-19 dia masuklah ke perkotaan. Mari kita lihat apakah masih Kak Zelda? Mantul. Masih Kak Zelda dan masih Kak Regina. Good. 2 pertanyaan terakhir ya, Kakak-kakak. 3 kelemahan sekolah minggu mula-mula di Amerika. Oke, kelemahan sekolah minggu di Amerika pertama-tama. Merah tidak peduli terhadap keadilan sosial. Kuning hanya diadakan di pedesaan saja, biru hanya mengajarkan teologi keselamatan pribadi, atau hijau pengajaran Trinitas yang bukan kelemahan sekolah minggu mula-mula di Amerika. Yang bukan. Yes, betul, 14 orang. Luar biasa ya, 14 orang berarti mendengarkan sekali. Jadi mereka tetap mengajarkan pelajaran Trinitas, tetap ya. Tapi kelemahannya itu di soal keadilan sosial, hanya di pedesaan, dan teologi keselamatan pribadi. Oke, good. Mari kita lihat apakah masih Kak Zelda. Kak Zelda luar biasa, ya. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir. Sekolah minggu masuk ke Indonesia karena adanya pertukaran guru Belanda-Indonesia. Benar atau salah nih? Oke, cepet nih, karena pada tahu jawabannya ya. Mantap. Waduh, masih ada 7 detik, udah semuanya jawab nih. Oke, good. 3, 2, 1, let's check the answer. Iya, sekolah minggu ke Indonesia dibawa oleh Zending, ya. Tidak ada namanya pertukaran guru. Jadi karena adanya Zending, jadi salah ya. Oke, mari kita lihat siapa pemenangnya. Sambil saya tulis. Juara ketiga adalah Mar dari GKI. Mana? Yang kedua adalah Vina. Dan yang pertama adalah Feby. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kristanti dan Dina. Oke. Jadi, saya nitip ya. Ini untuk Kak Vina, Kak Feby, dan Kak Mar. Nanti saya mau minta alamatnya kalian bertiga untuk saya kasih hadiah. Janji loh, saya benar kasih hadiah ya. Jadi untuk Kak Feby, Kak Vina, dan Kak Mar, tolong kirim personal chat aja di saya di Zoom supaya saya bisa kirim hadiah untuk kakak bertiga. Terima kasih, tepuk tangan dimanapun kakak semuanya berada. Terima kasih sudah ikut serta dalam acara Tralala Trilili Bina Warga ya. Oke. Kakak, terima kasih. Berarti sudah sebagian besar sudah mendengarkan dengan baik ya tentang pelajaran sejarah sekolah minggu. Tapi ada beberapa hal yang saya mau jadi konklusi pelajaran hari ini. Kalau tadi sudah bermain, tadi sudah mendengarkan video saya berceloteh jadi Robert Reich dan Thomas Talks. Nah, ada 5 hal ya. Ada 5 hal. Kenapa sih hari ini sebelum saya masuk ke 5 hal ya? Kenapa sih teman-teman hari ini harus belajar sejarah? Mungkin banyak dari teman-teman juga bertanya-tanya, ini mau jadi guru sekolah minggu aja ribet banget, harus ikut pelatihan bina warga, harus belajar sejarah. Kenapa harus belajar sejarah? Teman-teman boleh lihat di depan teman-teman nih ada gambar apa? Gambar jas ya.
Jasnya warnanya merah, ya, jas merah. Nah, saya waktu belajar sejarah pertama kali di di universitas, si dosennya bilang seperti ini. Kita tuh mengingat apa yang Pak Soekarno, presiden pertama kita bilang, yaitu apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi jas merah ini adalah singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena kita belajar dari sejarah. Sejarah itu bisa berulang. Dan jangan sampai kita melakukan kesalahan atau kebodohan yang dilakukan di masa lampau, di masa sekarang. Tetapi sebenarnya itu juga tertulis sangat jelas di Alkitab. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata seperti ini. Segala sesuatu pernah terjadi, yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Dan segala sesuatu yang pernah dilakukan tuh akan dilakukan lagi. Sebenarnya apa? Pengkhotbah bilang, tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Jadi kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh, yang bodoh, yang di masa lampau, kita lakuin lagi. Karena apa? Aku nggak pernah denger tuh. Aku nggak pernah tahu tuh kalau dulu pernah gitu. Nah, kayak begitu. Ya, jadi makanya belajar sejarah itu penting. Bahkan di Pengkhotbah 3 ayat 15 dikatakan apa? Apa yang terjadi sekarang, itu sudah terjadi dari dulu. Dan segala hal yang akan terjadi, juga sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Tetapi Allah lah yang menentukan demikian. Supaya apa yang sudah terjadi, berulang kembali dan manusia tidak melakukan kebodohan yang sama. Mungkin begitulah bahasanya ya. Ini saya ambil dua-duanya dari terjemahan sederhana Indonesia. Jadi mengapa kita semuanya belajar tentang sejarah sekolah minggu, supaya teman-teman ini yang akan mulai melayani di sekolah minggu lebih terbuka pemikirannya. Jangan sampai hal-hal yang salah di masa lampau dilakukan kembali di masa sekarang di sekolah minggu. Apa saja sih? 5 hal, teman-teman. 5 hal. Yang pertama, ini kesimpulan dan refleksi dari saya. Coba bayangkan, kalau Anda harus bekerja 6 hari dalam seminggu, 12 jam dalam sehari. Apakah Anda merasa seperti budak? Pasti ya. Kalau begitu, kalau Anda adalah salah satu dari anak-anak yang budak itu, kalau lagi hari libur, apa sih yang akan Anda lakukan? Sedangkan Anda adalah seorang anak yang miskin, tidak punya uang, tidak punya baju, tidak punya makanan atau mainan. Sebenarnya refleksi buat kita semuanya. Kalau misalnya sekarang kita ada anak-anak miskin di tempat kita melayani, nggak punya uang, nggak punya baju yang bagus, nggak punya makanan atau mainan, apakah kita akan tetap menerima mereka di gereja kita? Untungnya di masa itu ada sekolah minggu, ada Robert Raikes ya, yang akhirnya bisa membuat anak-anak punya kesibukan yang berarti. Mereka bisa belajar, membaca, menulis, calistung, belajar moral dan etika. Tapi satu hal yang penting yang saya tulis di sini, Bapak Ibu, teman-teman kakak sekolah minggu. Namun lebih dari itu, anak-anak di abad itu mengalami proses pemanusiaan, memanusiakan anak-anak saat mereka menerima perlakuan baik dari Robert Raikes dan teman-temannya. Jadi kalau buat saya secara pribadi, saat saya belajar sejarah, khususnya sejarah sekolah minggu ini, saya melihat satu konsep tentang memanusiakan manusia. Ya, jadi bukan cuma sekedar memberikan firman Tuhannya, tetapi memanusiakan manusianya dulu dan mengabarkan kebenaran firman Tuhan tentang Allah yang begitu kasih, Allah yang memelihara. Dan anak-anak bisa melihat itu dari orang-orang dewasa yang melayani mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak-anak pada masa itu pada masanya Robert Raikes ya, lebih memilih bermain di jalanan, mencuri, makan makanan sisa, bahkan minum minuman keras yang mereka dapatkan dari orang dewasa di pabrik tempat mereka bekerja. Mereka awalnya sangat segan untuk datang ke sekolah minggunya Pak Raikes. Karena apa? Karena mereka menganggap diri mereka nggak layak. Bau, kotor, nggak punya baju yang benar, nggak bisa baca tulis, gimana mau belajar. Ya. Tetapi apa yang kita belajar dari seorang Raikes, dia mau menerimanya.
refleksi buat kita semuanya. Anak-anak pada masa kini, apa sih yang membuat mereka segan untuk datang ke sekolah minggu? Saya percaya mereka nggak bau. Saya percaya mereka punya baju yang layak. Saya percaya mereka sudah bisa baca tulis sekarang. Tetapi masih banyak pasti anak-anak yang segan ke sekolah minggu. Apalagi setelah pandemi. Ya, mereka sudah terbiasa nonton guru kakak sekolah minggunya di layar. Hai kakak-kakak, gitu ya, apa anak-anak. Setelah itu mereka bisa tidur, bisa dengerin firman Tuhan sambil makan. Sekarang harus onsite. Waduh, kerja keras nih kakak-kakak sekolah minggu, ya. Tapi direfleksi, apa sih yang membuat mereka segan untuk datang ke sekolah minggu? Satu pemikiran, satu yang membuat kita jadinya lebih memikirkan apa yang harus saya kontribusikan supaya anak-anak bisa tertarik ke sekolah minggu kembali. Baik, yang ketiga, sekolah minggu didirikan oleh orang-orang di luar gereja. Fokus mereka adalah dengan cepat pokoknya membantu anak-anak untuk dapat tempat yang layak supaya mereka bisa makan, minum, mandi, belajar. Dapat dibayangkan kalau sekolah minggu didirikan oleh sinode tertentu yang memikirkan dulu sakramen, dogmatika, teologi, dan sebagainya. Kebayang ya rapatnya berapa puluh kali baru kayaknya berdiri di sekolah minggu. Kebayang juga kalau misalnya sekolah minggu hanya jadi milik satu gerombolan orang tertentu. Pasti nggak akan sampai ke Irlandia, ke Eropa lain, ke Jerman, ke Belanda, ke Amerika, bahkan ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah sekolah minggu di gereja kita masih begitu jadul dan lambat bergerak karena masalah struktural dan formalitas yang berbelit? Ingat, sekolah minggu ini dibentuk awalnya oleh orang-orang yang awam sampai akhirnya diadopsi dan diadaptasi oleh gereja. Pertanyaannya akan nyambung dengan pertanyaan yang kedua atau yang pertama. Apakah formalitas struktural yang begitu berbelit membuat anak-anak malas ke gereja juga? Pertanyaan refleksi. Ya, yang keempat, Bapak Ibu, teman-teman kakak sekolah minggu. Sekolah minggu di Amerika menjadi sekolah minggu yang penuh dengan rewards. Ingat ceritanya Tom Sawyer tadi, ya. Anak-anak berebut hadiah tapi lupa inti pembelajaran di kelas sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu seluruhnya orang awam dan para sukarelawan yang sayangnya tidak dididik, dibimbing dengan benar untuk menjadi pendidik. Sehingga mereka hanya menyampaikan pembelajaran sekolah minggu yang hanya teori atau cerita atau bahkan hanya sebatas hafalan ayat saja. Jangan sampai ini terjadi lagi sekarang. Ya, apakah guru-guru sekolah minggu di gereja Anda adalah pribadi yang teachable, yang mau belajar? Saya percaya ada 57 orang guru-guru, calon-calon guru sekolah minggu yang teachable nih, yang mau di-update dan di-upgrade soal isu-isu terkini, tentang sejarah, tentang cara mengajar, dan sebagainya, untuk membekali mereka di gereja. Jangan sampai terjadi lagi apa yang terjadi di Amerika. Ya, yang terakhir, yang kelima. Bahan pembelajaran sekolah minggu di Indonesia itu dibawa oleh para Zending dan diterjemahkan langsung ke dalam bahasa daerah tanpa ada kontekstualisasi atau relevansi. Jadi terserah lo di orang apa, lo orang Jawa, pokoknya aku ngajarnya budaya Belanda. Nggak peduli kamu orang Maluku, pokoknya aku ngajarinnya orang budaya Belanda. Itu yang terjadi waktu Zending masuk. Demikian juga cara metodologinya, cara mengajarnya sangat kebarat-baratan. Sehingga banyak sekali kebutuhan rohani anak-anak keluarga Kristen di masa itu tidak terpenuhi. Ya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah pembelajaran sekolah minggu sekarang nih yang ada di gereja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman kakak sekolah minggu, sudah kontekstual, sudah relevan dengan kebutuhan anak-anak di gereja Anda? Atau masih sebatas memakai buku terjemahan yang saya tahu banyaknya dari Amerika saat ini. Saya sangat suka cita waktu mendengar Pak Hendra cerita bahwa sekarang Bina Warga akan lebih merelevansikan, akan membuat buku-buku. Saya ingat sekali saya dulu ini di GKI itu pakai suluh, ya. Itu juga terjemahan, ya, Bapak Ibu. Itu adalah adaptasi dari pembelajaran Barat. Nah, tapi sekarang sudah lebih banyak lagi buku-buku yang sangat kontekstual dan nggak hanya seperti itu. Kita jangan sampai terpaku dengan buku atau
terpaku dengan satu aplikasi tertentu. Bahkan tuh apalagi kalau misalnya dari Amerika lah, kalau dari Inggris. Tapi yang penting bagi kita guru-guru adalah mengkontekstualisasikan. Kalau sekarang Bapak Ibu teman-teman ini ada yang mengajarnya di Jawa, masukkan budaya Jawa di dalamnya, masukkan moral etika Jawa di dalamnya. Kalau ada yang di Sunda, ya mungkin ada juga kita masukkan lagu-lagu tradisional. Saya sangat percaya GKI itu sangat kontekstual dengan budaya setempat. Itu harus ada juga di sekolah minggunya. Ya. Itu 5 kesimpulan dan refleksi dari sesi kita pada sore hari ini. Dan yang terakhir, saya mau Bapak, Ibu, teman-teman, kakak sekolah minggu membawa pertanyaan ini ke dalam refleksi. Ya, ini kan bakal ada, saya lupa 10 kelas ke depannya kalau saya nggak salah, tetapi ini menjadi refleksi di saat teman-teman, Bapak, Ibu, kakak mengikuti 10 sesi ini. Apa yang kakak rasakan atau pikirkan tentang sejarah yang berulang dalam sekolah minggu dan relevansinya untuk masa kini? Apa yang bisa ditahan supaya nggak terjadi lagi, gitu ya. Lalu apa yang kakak-kakak bisa lakukan untuk membantu gereja, membantu keluarga, untuk bisa mengubah hidup anak-anak masa kini agar mereka tidak diperbudak oleh kegelapan dunia. Kalau zamannya Robert Reich, mereka diperbudak oleh orang-orang kulit putih kaya-kaya, ya, yang punya perusahaan-perusahaan besar menjadi white slaves. Tetapi saat ini, anak-anak kita sangat amat mungkin diperbudak oleh budaya duniawi dan kegelapan dunia. Bagaimana caranya kita? Tidak mengulang lagi sejarah buruk yang terjadi di abad 18 itu di masa sekarang. Dan bagaimana kita sebagai guru-guru sekolah minggu bisa bersumbangsi ya untuk bisa mengubah. Saya lalu mengingatkan guru-guru yang saya ajar maupun guru-guru yang saya latih, tujuan akhir dari pembelajaran, tujuan akhir dari pendidikan Kristen adalah transformasi hidup. Bukan kepintaran secara kognitif. Bukan hafalan ayat bahkan 20.000 ayat, tidak. Tetapi perubahan hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, kakak sekalian. Saya berharap ini bisa menjadi satu pertanyaan refleksi yang dibawa sampai nanti kakak-kakak juga melayani di sekolah minggu dimanapun kakak ditempatkan. Baik, saya akan selesai, saya akan stop pembelajaran saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih untuk Kak Paulina yang udah menjelaskan tentang sejarah. Sangat menarik ya, menurut saya ini penjelasannya. Jadi nambah wawasan juga buat saya, apa itu sekolah minggu di zaman dulu. Dan apalagi yang terakhir, refleksi rangkumannya, konklusinya kayak, boleh lah untuk dipikir lebih lagi jadi gue sekolah minggu untuk kedepannya. Ya. Terus saya juga mau ingetin kakak-kakak yang ada di sini, untuk namanya jangan lupa diganti, sama saya mau kirim link evaluasi untuk acara hari ini. Saya kirim. Saya sudah kirim di kolom chatnya. Kakak bisa akses, bisa klik linknya dan isi evaluasinya, jangan lupa. Kalau ada kakak yang mau bertanya, silakan. Boleh. Silakan kakak yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Sambil saya mengingatkan kembali ya Kak Febi dan Kak Mar, saya minta alamatnya ya. Apakah jelas ya yang saya bagikan? Semoga itu memotivasi kakak untuk bisa jadi guru sekolah minggu yang jadi agen perubahan. Ya, bukan cuma sekedar buka kepala, masuk Alkitab, cerita Alkitab, dan beres. Tuhan, udah beres ya tugas saja sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Jangan seperti itu ya kakak ya. Tapi saya percaya, kakak sekolah minggu aja sudah mau ikut pelatihan di Bina Warga ini, rajin mengikuti setiap itu, karena saya percaya kakak semuanya mau diubahkan dan mau mengubahkan. Amin ya kakak semuanya ya. Oke. Baik. Nggak ada pertanyaan?
Sepertinya kakak-kakaknya masih merefleksi kali ya dari 5 konklusinya. Kayak susah ini. Saya sendiri pun bingung. Bagaimana biar kita nggak mengulang sejarah yang lama. Ya, Mungkin satu hal ya, kakaknya persaingannya dengan digital lah kali ya. Gimana ya, kakaknya juga mungkin masih belajar juga soal digital. iya, makanya di Bina Warga ini kan ada step-step ya, ada yang awal, ada yang madya, sama ada yang memang udah advance. Karena kita tuh jadi guru tuh harus terus belajar gitu ya. Bahkan saya sendiri ya, Kamika, udah belajar sampai saya ini pun sampai kadang-kadang suka, kok aku nggak tahu ya kayak begini ngajar anak gitu ya. Akhirnya belajar lagi, ikut seminar lagi, ikut kelas-kelas lagi. Jadi memang jadi guru itu nggak bisa berhenti belajar gitu. Jadi jangan khawatir ya. Terus kalau misalnya tadi gimana caranya ya? Kita nggak bisa kan mengendalikan sejarah, nggak bisa. Tetapi di saat kita melakukan segala sesuatu, tadi saya sudah bilang kan, kemungkinan besar akan terulang kembali. Tetapi satu hal yang perlu kita fokus adalah kembali kepada Tuhan. Gitu ya, doakan. Makanya sekali lagi ya, kalau kita mau mengajar dan sebagainya harus fokusnya sama Tuhan. Gitu. Ini Kak, kayaknya ada yang mau nanya Kak Ika. Kak Yunike dulu ya, Kak Yunike Novitasari, silakan. Iya. Yunike. Ya, terima kasih. Hilang ya, Kak Yunike. Halo Kak Yunike. Hilang ya. Kalau gitu sambil menunggu Kak Unike, saya jawab dulu Kak Ita ya. Jadi, Iya, ini ada. ya, Kak Ita dari perniagaan. Sebenarnya tidak ada yang menjelaskan secara detail kapan gitu ya pelatihan calon guru itu dilakukan. Sebenarnya dari Robert Raikes semula itu, Robert Raikes itu sudah meminta para pendeta untuk membantu dia itu sebenarnya untuk melakukan pelatihan untuk guru-guru sebenarnya. Jadi waktu itu Thomas Stokes juga melatih bagaimana cara membaca Alkitab. Jadi memang ada masa-masa orang-orang di Inggris itu tidak semua punya Alkitab. Jadi hanya pendeta yang punya Alkitab. Jadi Thomas Stokes itu dia memberikan bagian Alkitab, lalu suruh gurunya mengajarkan. Jadi dia mengajarkan guru-gurunya, guru-gurunya anak-anaknya. Jadi sebenarnya dari mulai Robert Raikes itu ada, pelatihan guru itu udah ada. Tetapi sekali lagi ya, pendeta-pendetanya sibuk, pelatihan ke relawannya berkurang, akhirnya itu berkurang. Nah, sama sebenarnya ya, kalau saya setiap kali pelatihan guru sekolah minggu atau pelatihan guru, komplain ke saya pertama kali itu adalah kita tuh guru-guru sekolah minggu tuh nggak pernah dapat pelatihan nih Kak Pauline. Kita tuh guru-guru sekolah minggu cuma dikasih buku Kak Pauline. Sebenarnya kita belajar dari buku. Padahal kita kan nggak ngerti teologi. Itu banyak sekali komplain-komplain seperti itu. Lalu saya tanya, memang di gereja kalian nggak ada hamba Tuhan untuk anak? Oh, nggak ada, kita nggak punya kids pastor khusus. Oke, kalau gitu nggak ada hamba Tuhan yang bisa diajak untuk belajar bareng, gitu ya. Oh, nggak ada juga. Nah, itu permasalahannya gereja. Ya, itulah yang saya suka ngobrol sama Pak Hendra, bahwa itulah kenapa gereja perlu bertobat. Anak-anak itu adalah generasi penerus gereja, tetapi tidak ada yang mau masuk ke bawah dan mengajak para relawan untuk mengajarkan anak-anak. Itu kan masalah besar. Jadi makanya saya sangat bersyukur Bina Warga mau ambil bagian itu. Karena kalau misalnya kakak-kakak salah mengajar, apa yang Alkitab tinggal dilempar ke laut ya pakai batu tangan. Ya, enggak. Tapi makanya kenapa ada Bina Warga dan kakak-kakak ada di tempat ini untuk belajar bersama-sama ya. Kak Ita, semoga itu menjawab ya Kak Ita. Jadi dari awal pun sudah ada pelatihan guru-gurunya. Oh iya. Makasih Kak Paulina. Sama Kak Ita. Kak Yunike, gimana Kak Yunike? Kak Yunike udah masuk lagi kah? Kak Yunike belum masuk lagi kayaknya ya, Kamika ya. Kak Yunike. Belum masuk kayaknya ya. Oh, dia bertanyanya lewat chat. Oke. Nah, ini karena kita sesinya sesi sejarah ya, Kak Yunike ya.
Tapi ini sedikit aja ya. Kalau saya secara pribadi balik lagi leader, pemimpin, ya pemimpin gereja. Pemimpin gerejanya perlu sangat amat peduli dan ada satu kesadaran bahwa sekolah minggu itu penting. Semua komisi juga penting ya. Komisi dewasa muda, komisi remaja, komisi lansia semuanya penting. Komisi anak-anak juga sangat amat penting karena ini adalah dasar. Ya, jadi memang sekali lagi kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin gereja yang sangat punya yang sangat concern, yang sangat peduli terhadap pelayanan anak, melihat pelayanan anak ini sebagai pelayanan generasi penerus, baik penerus gereja, penerus bangsa juga. Gitu. Jadi itu ya Kak Yunike ya, kita harus doakan. Mungkin ada sesi lain khusus gitu ya. Nanti mungkin di step berikutnya bagaimana kita bisa membawa pelayanan anak ini jadi satu pelayanan yang penting di gereja kita. Terima kasih Bu Yunike, semangat ya, semangat. Oke, Kak Divya. Shalom, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Divya dari GKI Cawang. Sebenarnya saya mau tanya nih, dari yang kita lihat tadi kan sejarah sekolah minggu itu sebenarnya agak sedih ya, kisahnya sangat sedih. Tapi apa sih makna yang bisa kita ambil dari sejarah ini yang bisa jadi kekuatan bagi guru sekolah minggu dan mungkin bisa bikin untuk ide-ide selanjutnya gitu. Mungkin ada jawabannya dari pertanyaan saya. Terima kasih. Sebenarnya dari 5 kesimpulan tadi harusnya sudah bisa tersirat gitu ya, sudah bisa terlihat bahwa kalau misalnya nggak ada sejarahnya Robert Raikes membuat sekolah minggu ini, yang akan ada lah ya sekolah minggu kita hari ini. Ya, walaupun sejarahnya itu menyedihkan, sejarahnya itu mungkin muncul dari penindasan, kematian anak-anak karena white slaves. Tetapi Tuhan bahkan bekerja di saat masa-masa kegelapan. Ya, jadi masa-masa kegelapan itu dunia itu kan selalu terjadi, gitu ya. Auklarung itu masa kegelapan itu akan selalu muncul, gitu. Saya nggak tahu apakah sekarang ini pandemi bisa disebut sebagai masa kegelapan. Saya juga nggak tahu, gitu ya. Tetapi setiap masa ada waktunya. Ya, kalau kita tahu di Amsal ada waktu menangis, waktu tertawa, waktu menabur, waktu menuai, sama. Sejarah juga ada masanya, waktu untuk menuai, waktu untuk menabur, waktu untuk meninggalkan, waktu untuk menangis. Tetapi ada masanya, semuanya di setiap masa Tuhan bekerja. Ya, jadi kenapa kita makanya perlu belajar sejarah ini adalah melihat ke belakang, menghargai apa yang sudah dilakukan di belakang. Ya, bahkan walaupun kita tahu nih kekristenan dan sekolah minggu itu masuknya lewat penjajahan, ya, tetapi mungkin itu adalah cara yang Tuhan pakai supaya orang-orang Indonesia mengenal firman Tuhan. Bukan berarti ini seringkali ya suka ada dikotomis di sini ya. Oh, berarti Tuhan mengizinkan penjajahan dong kalau begitu. Nah, itu dikotomis sekali kalau melihat abu-abu hitam putihnya. Tetapi di tengah-tengah penjajahan yang harus kita lihat adalah bahwa di tengah penjajahan sekalipun Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menyelamatkan. Sama seperti Daniel. Ya, di tengah-tengah dia dibuang sekalipun Tuhan yang nggak hilang. Bahkan Tuhan memakai Daniel untuk menjadi orang yang besar di Mesopotamia, itu menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Jadi satu hal mungkin ya Kak Devi ya, kalau aku melihat bahwa Tuhan menciptakan sejarah supaya kita belajar, supaya kita menghargai, dan supaya kita bisa melihat keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sendiri di setiap musim hidup kita. Dan terutama kita nih di sekolah minggu ya, melihat bahwa apapun tantangan di depan, saya percaya nih pasti ada kakak-kakak yang merasa nggak diperhatikan oleh pimpinan, merasa bahwa sekolah minggunya tidak mendapatkan perhatian, merasa bahwa sekolah minggunya stuck, merasa bahwa setelah pandemi, waduh sekolah minggunya ini kayaknya bakal mati. Jangan pernah pesimis.
ya, karena Tuhan akan bekerja, Tuhan akan terus bekerja. Dia akan terus punya rencana kok untuk bisa membangun anak-anaknya, generasi-generasi anak tanahnya ini untuk tetap bisa melesat gitu, terus untuk tetap ada dan Tuhan bisa bekerja gitu di next gen-nya ini. Itu sih kalau saya secara pribadi ya Kak Devi ya, dan saya berharap setiap dari kita nih yang hadir di tempat ini punya refleksi yang berbeda kalau melihat sejarah ini, sehingga lebih rich gitu ya, lebih kaya nantinya gitu ke depannya. Itu sih Kak Devi, semoga bisa menjawab ya. Iya, sudah cukup menjawab Ibu Paulina, terima kasih. Iya Kak Devi, good reflection. Ada kakak-kakak yang mau bertanya lagi mungkin? Yang pengennya sih saya bisa ini ya, bisa bisa dengar atau bisa dapat gitu ya refleksi dari kakak-kakak, apa sih yang kakak dapatkan dari sesi ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah di sesi evaluasi ada atau enggak ya, tapi kalau boleh sih coba ya sebentar ya saya buat dulu ya. Tadi nggak kepikir gitu ya, tapi kalau misalnya kalau misalnya boleh sih, saya mau minta kakak-kakak untuk menuliskan apa sih yang didapetin gitu ya selama ini, karena saya percaya pasti banyak hal gitu yang didapatkan dari sesi ini, walaupun sejarah sesi yang gitu ya, ya agak sulit gitu. Sebentar, saya buat dulu slide-nya ya. Tadi nggak Kalau kepikiran. saya pribadi ya Kak, saya bilang intinya kayaknya guru-guru sekolah ini tetap rajin menggali ilmu pengetahuannya. Jadi jangan putus-putus, rajin membaca, cari-carilah untuk membuat sekolah minggu menjadi lebih menarik dan menarik dan menarik. Walaupun dasarnya kan kita tahu nih tujuannya mau tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, benar banget itu. Karena memang nggak mudah ya, apalagi ngajar anak-anak yang generasi alfa sekarang ini ya, yang ini kan sekarang generasi alfa ya, maksudnya 12 tahun ke bawah itu generasi yang sangat nggak mudah gitu. Jadi nggak mudah, tapi apalagi kalau misalnya kakak-kakak ini yang umurnya jauh banget gitu ya, untuk bisa bisa menjangkau ke bawah itu nggak mudah. Gitu. Jadi kalau buat saya jangan pernah menyerah lah ya, belajar terus banyak baca-baca benar tadi, terus banyak bertanya juga. Jadi saya sangat mengharapkan sih ya kalau misalnya di sesi kedepannya terus aktif gitu untuk bisa bertanya dan belajar. Nah kakak-kakak saya ada kirim satu link dari Slido, bisa diklik di situ dan kakak bisa kasih refleksi apa sih yang kakak pelajari hari ini dari sesinya saya. Nah, nanti saya akan bagikan, ini tanpa nama, jadi saya nggak akan bisa ngelihat nama kakak-kakak di situ, jadi tanpa nama, so feel free untuk kasih refleksi, atau mungkin bahkan kasih masukan, terserah. Tapi yang pasti saya mau lihat apa sih yang kakak-kakak guru sekolah minggu pelajari dari sesi hari ini. Nah, nanti dari situ saya akan kasih rekap, saya akan kirimkan ke Kak Hendra, supaya Kak Hendra juga bisa melihat apa sih yang kakak pelajari dari sejarah yang kayaknya menakutkan, atau kayaknya aku nggak suka sejarah gitu ya. Tapi saya berharap kakak bisa menuangkan gitu ya, mengekspresikan apa sih yang kakak dapatkan, refleksi dari belajar sejarah sekolah minggu hari ini. Terima kasih sebelumnya ya. Saya setuju tuh sama Kak Pauline bilang jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya, karena kan bayangin aja 2 tahun yang lalu pas kita kena pandemi kan mesti teknologi itu ya. Kitanya udah kayak masih belajar, terus anak-anak udah mesti ada sekolah minggu juga. Terus kayak masa kok gereja nggak mau ada sekolah minggu udah berbulan-bulan. Kayak mesti tetap berusaha nih kita sendiri dari diri kita sendiri. Dan akhirnya kan ada lah, saya 3 bulan berikutnya ada kebaktian. Walaupun aku kan ngajarnya kelas kecil ya Kak, kebetulan anak TK, pra-TK, itu nggak ada pesertanya. Maksudnya ada buka layar tapi anaknya hilang lari-lari. Karena kan mungkin nggak terbiasa. Itu aja kayak, aduh gimana ya ini, gimana nih, ada kayak kendala lah sendirinya. Biasa sekolah minggu anaknya dateng, ini ada nyala online tapi nggak ada anak-anaknya. Kayak ngomong sendiri. Jadi tuh kita mesti belajar kan, makanya bilang
kita juga pernah ngalamin ya, mungkin nggak kayak zaman dulu diperbudak, tapi maksudnya ini aja udah kayak masalah. Masa ada sekolah minggu nggak ada persennya atau nggak ada apa, tapi kita nggak bisa saling berbicara, itu kan kendala. Tapi tetap aja makin ke depannya ternyata Tuhan emang punya rencana dan Tuhan provide ya. Anak-anak makin ke depannya makin terbiasa kan, dan sekarang mesti kembali lagi nih dari kebiasaan online ke onsite. Iya, semua Supaya jangan menyerah ya, Kak. semangat ya. Iya, jadi apa pergumulan kakak waktu kemarin ngajar online itu adalah bentuk kalian berserah sama Tuhan atau atau bergumul dengan kekuatan sendiri. Nah, itu juga hal yang perlu dipikirkan ya. Ada teman-teman saya sekolah minggu akhirnya menyerah tuh di masa pandemi, nggak mau lagi ngajar sekolah minggu, tetapi akhirnya mereka kehilangan 2 tahun bersama dengan anak-anaknya. Terus waktu sekarang ini udah mulai lagi, saya nggak tahu nih teman-teman, kakak-kakak udah pada mulai onsite lagi kah di gereja? Sudah ya? Ya, Kak Ina. Sudah. Ya, udah banyak yang sudah kembali lagi. Nah, bayangkan teman saya ini dia bilang, gue nyesel sih kemarin 2 tahun bener-bener hilang dari sekolah minggu, karena sekarang udah hilang tuh spiritnya, semangatnya, terus koneksinya lagi untuk ngajar lagi tuh udah hilang. Jadi, ya saya bilang semua ada masanya. Ini sebenarnya masa-masa Tuhan ngelihat ketekunan kita, gitu ya, kekuatan kita, kita mau berjalan dengan Dia atau enggak di tengah semua masalah-masalah yang ada. Sebenarnya itu ya, kalau kita belajar dari sejarah itu kan bagaimana Tuhan ngelihat orang-orang ini berjalan bersama aku atau enggak gitu. Jadi ya, saya berharap saya bisa membaca banyak refleksi dari kakak-kakak semua ya lewat lewat Slido yang tadi saya bagikan. Oke. Ya, itu sih dari saya. Kamika, bagaimana? Masih ada tuh? Ya, sudah ada nih, saya udah lihat beberapa masuk ke Slido. Very good. Ada lagi kakak-kakak yang mau bertanya, mungkin atau mau curhat sama pandemi kemarin? Ya, ini ada satu hal ya. Bagus, ini pertanyaan sekaligus pernyataan kami Kak di Slido saya. Dia bilang sekolah minggu saat ini kan tantangannya makin berat ya, terutama soal melawan kenyamanan. Kalau zaman dulu kan orang nggak ada Zoom ya. Kalau gitu orang zaman dulu komunikasi antar pengajar sekolah minggunya gimana? Ya ketemuan face to face mau nggak mau. Jadi sekarang dengan adanya Zoom harusnya lebih mudah ya. Jadi jangan sampai ada yang malas untuk persiapan guru sekolah minggu. Apalagi kalau lewat Zoom. Ya, jadi sekarang ini dunia memang lebih mudah, tetapi banyak dari kita jadinya lebih malas. Sedangkan zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada Zoom, nggak ada apa, tapi orang mengusahakan karena mereka punya hati ya untuk mengajar. Nah, jadi sekarang dengan kita belajar dari sejarah dan kita melihat Tuhan memberikan begitu banyak kemudahan, ayo bisa yuk, kita bisa bareng-bareng dan bisa saling menguatkan untuk rajin, ayo semangat gitu. Ini adalah anak-anak yang Tuhan titipkan, yuk kita belajar bareng-bareng, mengajar bareng-bareng. Gitu. Thank you. Ini masuk ininya saya. Okay. Ya. Baik, Kamika, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa itu ya. Oh, Kak Uli ada mau ditanyakan, Kak Uli? Ya, mungkin melengkapi itu sebenarnya tadi pernyataan saya ya. Maksud ada yang ketinggalan sebenarnya sih Kak. Maksudnya gini loh, ini pengalaman saya ya, karena kebetulan anak-anak juga anak-anak sekolah minggunya adalah teman-teman saya anak-anak saya di sekolah. Nah, yang begini Kak, jadi kita kalau saya lihat anak-anak sekolah minggu itu sendiri tidak seperti dulu banyaknya, karena saya kenal mereka rata-rata dari GKI, tapi ya karena itu kenyamanan itu. Nah, kita yang pengen saya tanyakan, bagaimana komunikasi pengajar sekolah minggu dulu untuk mengajak anak-anak itu dengan orang tuanya, karena beberapa saya lihat lebih memilih tetap online, tapi tidak di gereja GKI sendiri. Malah mereka mencari ya gereja mana yang masih tetap online lah, atau gereja mana yang dekat rumah tapi yang apa gitu. Nah, yang itu saya maksud. Kalau zaman dulu itu gimana sih caranya
orang-orang pengajar sekolah minggu itu untuk memaksa orang tuanya supaya anak ya aktif di sekolah minggu itu gimana gitu ya tadi. Mungkin tambahannya lagi. Beda ya. Terima kasih Kak Uli. Balik lagi, beda masa, beda waktu, beda kebutuhan, beda kondisi lapangan, itu juga mempengaruhi. Waktu zamannya Robert Reich, orang tuanya bisa datang gitu ya, mengantar anak-anaknya, orang tuanya juga diajar karena kebutuhan. Ya, karena waktu itu Robert Reich juga kan memberikan bantuan untuk orang tuanya, memberikan bantuan untuk anak-anaknya, memberikan baju baru, memberikan makanan dan minuman. Orang tuanya pada saat itu sangat berterima kasih dan akhirnya ada kemauan dan ada motivasi. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang balik lagi, itu benar-benar satu PR besar. Ya, bagaimana gereja bisa memotivasi orang tua untuk membawa anak-anaknya kembali ke gereja. Nah, itu ya. Jadi itu juga satu PR besar untuk gerejanya. Ya, jadi satu PR besar. Jadi satu tali merah lah, nggak bisa dipisah satu sama lain. Gerejanya perlu untuk mengundang orang tuanya karena anak-anak bisa kembali ke gereja. Kalau yang besar mungkin mereka punya motivasi sendiri ya. Tapi kalau yang kecil, orang tua. Ya, orang tua pasti jadi satu satu sumber yang paling kuat gitu untuk membuat anak-anak bisa kembali ke gereja. Jadi sangat amat benar tadi Kak Uli bilang bahwa balik lagi gimana nih caranya gitu ya supaya orang tuanya punya motivasi untuk membawa lagi anak-anaknya ke gereja. Itu PR gereja ya. Membawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Itu PR gerejanya untuk menghimbau orang tuanya. Tapi baik lagi saya pikir kita juga guru-guru sekolah minggu perlu pendekatan ya kepada orang tuanya gitu. Jangan pernah menyerah kalau sampai ditolak pun enggak, Kak, aku udah ke gereja ini. Oh, ya udah gitu. Satu titik saya suka merasa bahwa masih oke you ke gereja gitu. Masih oke lah kamu masih ke gereja walaupun nggak ke gereja aku lagi. Satu titik seperti itu aja setelah pandemi ini nih ya di gereja di mana saya melayani, lalu teman-teman yang lain juga sama komplainnya sama Kak Uli. Aduh, kok ini mereka nggak mau onsite lagi sih? Aduh, kok ini mereka malah pilih ke gereja yang online sih daripada ke yang onsite. Itu ada tuh komplain-komplain di grupnya kita gitu ya. Tapi suatu titik, yuk kita doain. Terus telepon pribadi ke orang tuanya. Mami, Mam, ini mau ke gereja lagi nggak? Gini-gini temennya rindu loh sama si ini apa sebagainya. Jadi ada satu hubungan pribadi. Tapi kalau misalnya maminya menolak oke, kalau gitu kita tetap tunggu ya untuk misalnya Enzo datang lagi ya ke sekolah minggu. Terus berkati dia tetap punya hubungan, tapi itu kan balik lagi option gitu ya, pilihan. Dan tetap jangan lupa terus mendoakan. Gitu sih. Terima kasih, Kauli. Terima kasih kembali, Kak. Ya. Ibu Pauline. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ini kalau di gereja kami nih, kami udah berinisiatif bahwa mulai minggu depan kita nggak ada online lagi nih. Langsung kita onsite semua. Apakah itu baik? Tapi baru dilakukan aja nih. Baru dibilangin ke grup-grup orang tuanya. Kita tidak ada melakukan online lagi ya gitu. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Kejam ya. Ya. Bagaimanapun ada langkah iman ya, Kak Heni. Langkah iman, kerjakan sambil berdoa. Ya, bagaimanapun sekolah minggu punya Tuhan, bukan punya pribadi, bukan punya satu gereja aja. Sekolah minggu punya Tuhan, anak-anak yang Tuhan kirimkan juga adalah anak-anaknya Tuhan. Kita juga semua pekerja Tuhan. Langkah iman, mau langsung online onsite, kerjakan gitu ya sambil didoakan. Nanti Tuhan yang akan kirim kok. Ya, jangan khawatir soal itu. Tapi jangan lupa juga semua kayak hal-hal yang berhubungan sama coronanya, COVID-nya, kayak pengendalian harus pakai masker, semua kayak gitunya tetap harus diperhatikan. Prokesnya tetap, Bu. Prokesnya tetap. Prokes itu karena bagaimanapun orang tua setelah pandemi nambah cerewet. Ya. Jadi tetap harus mendengar kebutuhan lapangan, tetapi sekali lagi onsite kerjakan itu jadi langkah iman, tetap doakan. Tuhan akan mengerjakan sisanya. Semangat.
Ya, oke. Eh, ada yang mau tanya lagi? Kak. Kalau nggak, gini aja dulu. Ya, Kami nitip dong, ini buat Kak Feby sama Kak Mar, aku minta kalau misalnya nggak sempet, nggak keburu, minta alamatnya nanti ya. oh iya. Ya, oke, terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, ya mungkin bisa kita tutup ya hari ini.